Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran kedua, Pelajaran Sejarah dari Musa. Selasa, 5 Oktober, ribuan kali lebih banyak. Setelah melalui perjalanan yang panjang di padang gurun, Musa ketika berbicara untuk Tuhan, karena memang dia adalah seorang nabi dan memang lebih daripada seorang nabi, mengatakan, "Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya." Ulangan 1 ayat 8. Tetapi coba perhatikan apa yang ditulis berikutnya. Bacalah Ulangan 1 ayat 9-11. Apa pentingnya kata-kata ini? Secara khusus dalam terang dari sebuah kenyataan bahwa dalam situasi yang sesungguhnya mereka telah dihukum oleh Allah karena pemberontakan di Kadesh Barnea. Di sini kita melihat satu contoh yang lain tentang kemurahan Allah. Walaupun berada di tengah-tengah pengembaraan di padang belantara, mereka tetap diberkati. 40 tahun lamanya Engkau memberikan kepada mereka makanan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Nehemia 9 ayat 21. Dan Musa sekali lagi untuk menunjukkan kasihnya bagi bangsanya, meminta Allah untuk melipat gandakan mereka ribuan kali banyaknya, lebih dari yang telah Allah lakukan sebelumnya. Bacalah Ulangan 1 ayat 12-17. Sebagai satu hasil dari berkat Allah terhadap mereka, apa yang terjadi dan langkah-langkah apa yang Musa ambil untuk menghadapi situasi ini? Jadi, walaupun Allah hadir dengan penuh kuasa di antara mereka, tetap saja dibutuhkan sebuah organisasi, sebuah struktur, dan sebuah sistem yang bisa dipertanggungjawabkan. Israel adalah sebuah kahal, sebuah perkumpulan yang diatur, dan ini adalah sebuah cikal bakal terhadap apa yang nantinya ada di perjanjian baru, yaitu eklesia, sebuah kata Yunani untuk gereja. Dan walaupun bekerja dalam sebuah konteks yang berbeda, Paulus tidak pernah dijauhkan dari akar Yahudinya, dan dalam 1 Korintus 12 kita bisa lihat dengan jelas dia menggambarkan kebutuhan akan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang memenuhi syarat untuk menjalankan berbagai peran agar tubuh atau gereja itu berfungsi dengan baik. Sama seperti yang kita lihat dalam Ulangan dan kata kahal di padang gurun. Gereja saat ini, sebagaimana kahal di masa lalu, perlu untuk menjadi satu tubuh yang bersatu melalui orang-orang yang mengisi berbagai macam peran menurut karunia-karunia mereka. Walaupun kadang-kadang kita mendengar orang mencela terhadap adanya agama yang terorganisir, apakah mereka lebih suka sebuah agama yang tidak teratur? Firman Allah teristimewa perjanjian baru tidak mengakui sesuatu yang lain selain daripada sebuah agama yang terorganisasi. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, seperti pelajaran yang kita sudah pelajari kemarin, di mana bangsa Israel memberontak kepada Allah, tidak mendengarkan akan arahan Tuhan, sehingga mereka harus berkeliling padang gurun 40 tahun lamanya, dan jumlah mereka berlipat kali lebih banyak. Jadi walaupun Allah bersama-sama dengan mereka di tengah-tengah penghukuman bangsa ini 40 tahun lamanya, Allah memberikan mujizat, Allah menyertai kehidupan mereka, tetapi mereka tetap saja membutuhkan organisasi untuk mengatur keteraturan dari bangsa ini. Harus ada struktur dan ada sebuah sistem yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mengontrol akan bangsa Israel yang besar ini. Itulah sebabnya Israel disebut kahal atau sebuah perkumpulan yang diatur. Dan kata kahal ini cikal bakalnya di perjanjian baru adalah eklesia atau gereja. Gereja perlu untuk menjadi satu tubuh yang bersatu melalui orang-orang yang mengisi berbagai macam peran menurut karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tujuannya adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Eklesia yang berarti dipanggil keluar. Kita dipanggil keluar untuk menyatakan akan kasih Allah. Arti lainnya adalah berhimpun, perkumpulan, atau jemaat.
Dengan demikian, gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama, kita dipanggil keluar dari dunia dan kita berkumpul untuk beribadah, untuk bersekutu, untuk mendapatkan petunjuk firman, untuk mengadakan pelayanan kepada seluruh umat manusia, untuk pengabaran Injil ke seluruh dunia. Gereja juga adalah tubuh Kristus, suatu masyarakat iman yang Kristus sendiri merupakan kepalanya. Kristus melalui gerejanya mengundang kita semua untuk menjadi bagian dari keluarganya. Mari berdoa. Terima kasih oleh karena Allah menyediakan wadah bagi kami umat-umat percaya, yakni gereja, untuk kami dapat berbakti, memuji, membesarkan akan nama Tuhan, bukan untuk mencari keselamatan, tetapi justru ungkapan rasa syukur. Terima kasih kami atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan, dengan kami terus setia kepada Tuhan, beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan di dalam gereja Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.